Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Dr. Safari Online. Kali ini kita akan membahas mengenai penularan COVID-19 dari ibu ke anak. Jadi topiknya nanti kita akan membahas mengenai yang pertama, makna penularan dari ibu ke anak. Kita harus sepakati dulu apa maknanya. Kemudian kita munculkan kontroversi masalah penularan dari ibu ke anak ini. Kemudian kita akan meninjau apakah sebenarnya penularan terjadi sebelum bayi dilahirkan, apakah penularan terjadi saat proses persalinan, atau apakah penularan terjadi setelah bayi dilahirkan. Ini yang menjadi topik kita, nanti kita bahas satu-satu. Kita masuk ke makna penularan dari ibu ke anak. Jadi secara definisi mudahnya nanti adalah yang kita maksudkan adalah yang pertama, makna penularan dari ibu ke anak itu adalah yang dimaksud yang pertama transmisi intrauterin. Artinya apa? Artinya bahwa penularan itu terjadi ketika di dalam kandungan, ketika di dalam rahim. Itu yang makna yang pertama. Makna yang kedua adalah transmisi intrapartum. Maksudnya apa? Maksudnya penularan COVID-19 itu terjadi ketika pada proses persalinan, baik prosesnya itu secara alami lewat vagina atau prosesnya itu lewat operasi seksio sesaria. Yang kedua adalah transmisi postnatal awal. Artinya apa? Artinya penularan dari ibu ke anak ketika anak sudah dilahirkan tapi di awal kehidupan, itu yang dimaksud dengan transmisi postnatal. Nah, nanti terakhir ada pembahasan mengenai makna dari viremia sementara. Jadi maksud dari viremia sementara itu adalah didapatnya virus dari ibu di anak atau bayi yang baru lahir, cuma sifatnya sementara. Nah, nanti ini ada kontroversi di situ, nanti kita akan bahas tentang ini. Kita masuk dulu ke kontroversinya, kontroversi masalah penularan COVID-19 dari ibu ke anak. Awalnya adalah terdapat laporan adanya bayi baru lahir yang terkena COVID-19. Nah, ini kan jadi menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan ahli kesehatan mengenai kapan bayi ini tertular, karena kan masa inkubasinya kan bervariasi, sampai 14 hari, ada yang bilang sampai 7 hari, 1 sampai 7 hari gitu, artinya kan tidak serta-merta begitu kena langsung positif, kan tidak seperti itu. Nah, ini ada anak bayi yang baru lahir kok positif. Nah, dari mana dapatnya? Nah, beberapa studi memang menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Artinya ada yang melaporkan A, yang satu melaporkan B, dan seterusnya, sehingga diperlukan studi atau kajian yang lebih dalam lagi. Nah, nanti kita sampaikan hasil penelitiannya yang tidak sepakat nanti, yang hasilnya bersilang pendapat, bertolak belakang, nanti kita sampaikan. Nah, kita masuk ke penularan sebelum bayi dilahirkan. Nah, ini perlu ada definisi yang jelas dulu mengenai kapan seorang bayi itu didapatkan atau dikatakan terkena penularan dari ibu ke bayi sebelum bayi dilahirkan. Nah, ini ada definisinya, ada kategorinya, ada kriterianya. Yang pertama adalah bahwa ibunya itu harus positif dulu, positif COVID-19, 14 hari sebelum melahirkan sampai dengan 2 hari setelah melahirkan. Kalau di rentang itu ibunya positif dulu, ini syarat yang pertama. Kalau ibunya negatif, ya berarti bukan penularan sebelum bayi dilahirkan, yang tadi disebut dengan intrauterin tadi, penularan di dalam kandungan, di dalam rahim. Jadi tidak memenuhi syarat. Jadi kalau agar bisa dikatakan
bayi tertular sebelum dilahirkan atau di dalam kandungan tertularnya itu, maka ibunya harus positif dulu ya, dengan rentang waktu 14 hari sebelum melahirkan sampai dengan 2 hari setelah melahirkan. Itu syarat nomor 1. Yang kedua, harus ada paparan dini dari virus ya. Apa paparan dininya? Ya, ini disebut dengan adanya paparan dini kalau ditemukan virus corona di saluran nafas bayi pada usia 24 jam hidupnya. Jadi sebelum 1 hari itu sudah positif. Ya, sudah positif virus corona baik di nasofaring, orofaring maupun salivanya atau air liurnya. Yang kedua, bisa juga ditemukan virus corona positif di cairan amnion, di cairan ketuban ya. Kemudian atau di tali pusarnya yang positif, atau ditemukan virus corona di darah bayi sebelum bayi itu berusia 24 jam, sebelum 1 hari. Nah, berikutnya adanya persistensi atau menetapnya virus corona pada saluran nafas bayi setelah 24 jam. Ya, jadi tadi ada paparan, sudah ditemukan virus corona di saluran nafas pada bayi yang sebelum 24 jam, tetapi menetap setelah 24 jam kok tetap positif. Nah, itu berarti ada persistensi atau menetap ya. Yang kedua, bayinya positif IgM, jadi antibodi pada bayi positif IgM anti COVID-19 ya, anti SARS-CoV-2 dalam waktu 7 hari pasca dilahirkan. Nah, kalau ada ini berarti memenuhi kriteria bahwa bayi tertular COVID-19 dari ibunya ketika berada di dalam kandungan. Nah, ini kontroversi yang pertama ya. Ada yang mengatakan bahwa hasil penelitiannya itu spesimen atau contoh yang bahan yang mau diperiksa dari bayi baru lahir itu, yang diperiksa dengan PCR itu semua hasilnya negatif ya, negatif untuk corona dengan tes PCR ya. Kemudian karena itu negatif berarti menunjukkan bahwa risiko penularan vertikal di dalam kandungan dari ibu ke anak itu rendah sekali ya. Namun mengingat terbatasnya hasil penelitian, maka karena masih terbatas hanya itu datanya, maka belum dikatakan belum ada bukti adanya transmisi vertikal dari ibu kepada bayi yang dikandungnya ya. Nah, tapi catatannya adalah memang belum ada penelitian yang berkualitas baik dan belum ada kesimpulan tanpa bias, tanpa perancu yang menunjukkan adanya bukti penularan secara vertikal. Namun terdapat publikasi yang menyebutkan bahwa pada ibu yang terkonfirmasi tanpa gejala tidak menunjukkan adanya tanda-tanda penularan secara vertikal. Jadi kalau ibunya tidak bergejala, walaupun dia itu positif ya, mengandung ya, anaknya tidak terkena ya. Tidak ada bukti bahwa kalau ibunya tanpa gejala itu menularkan kepada anak yang dikandungnya secara intrauterin di dalam kandungan ya. Itu kontroversi pertama atau penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada bukti. Nah, sekarang ini masuk ke berikutnya ya. Walaupun tidak ada bukti, belum ada bukti yang jelas, transmisi vertikal belum bisa disingkirkan ya. Kenapa begitu? Karena nyatanya ada bayi yang positif tes untuk COVID-19 ya. Jadi bayi baru lahir ya. Lah kok sudah positif, dari mana dapatnya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada dugaan bahwa
transmisi vertikal belum bisa disingkirkan, ya. Dan beberapa data yang menunjukkan penularan vertikal tidak bisa dihilangkan mengingat keterbatasan tes. Nah, ini orang-orang yang membuka peluang atau para peneliti yang membuka peluang bahwa ada kemungkinan bahwa COVID-19 itu menular di dalam kandungan, ya. Nah, sekarang bukti-bukti yang mendukung bahwa bayi bisa tertular dari ibunya ketika berada di dalam kandungan. Bukti yang pertama adalah bahwa materi genetik dari virus corona dilaporkan ditemukan di plasenta pada bagian janin dari ibu yang positif COVID-19, dan hasil tes bayinya positif untuk COVID-19 saat dilahirkan. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya plasenta itu kan ada dua bagian, ya. Satu bagian adalah yang menghadap ke ibu, ya, mudahnya begitu. Yang satu bagian adalah bagian yang menghadap ke bayinya. Nah, ini virus coronanya, materi genetiknya itu ditemukan di plasenta yang menghadap ke bagian janin. Nah, itu yang pertama. Nah, pada pasien yang seperti ini, ya, ternyata hasil tes untuk corona untuk bayinya itu juga positif setelah dilahirkan. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, bayi baru lahir dari ibu yang positif COVID-19, ternyata bayinya itu menghasilkan antibodi yang jenisnya IgM 2 jam setelah dilahirkan. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah bahwa kita tahu antibodi yang tipe IgM itu tidak ditransfer dari ibu ke bayi. Ya, artinya apa? Artinya bahwa antibodi IgM itu dihasilkan sendiri oleh bayinya. Nah, antibodi dibentuk itu merupakan respon terhadap adanya sesuatu. Sesuatunya apa? Ya berarti sesuatunya adalah antigen. Antigennya apa? Antigennya adalah virus corona, karena antibodinya adalah antibodi anti corona, gitu kan. Nah, itu yang fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, bayi baru lahir dari ibu yang positif COVID-19, ya, bayinya ternyata hasil tes PCR-nya positif, ya, sedangkan IgG-nya negatif, gitu ya. Nah, ini menunjukkan adanya infeksi akut dari COVID-19. Nah, kemudian ada bukti bahwa virus corona itu SARS-CoV-2 ini yang pertama menyebabkan, ini prosesnya ya, menyebabkan maternal viremia. Maksudnya pada ibu yang positif COVID-19 itu ditemukan virus corona di dalam darah ibu, ya. Akibatnya apa? Akibatnya virus itu bisa menginfeksi plasenta, karena di sel-sel plasenta itu dilaporkan mempunyai pintu masuk untuk COVID-19, yaitu ACE2. Meskipun pada beberapa penelitian menyebutkan bahwa di plasenta tidak mengandung ACE2, gitu ya. Nah, akibat adanya infeksi di plasenta itu, maka plasentanya mengalami peradangan atau mengalami inflamasi. Akhirnya apa? Ketika ada peradangan yang meluas, kemudian virusnya bisa masuk ke darah bayi sehingga terjadi viremia pada bayi sehingga bayinya tertular COVID-19. Nah, sekarang kita masuk ke penularan di saat proses persalinan. Apa syaratnya? Dikatakan bahwa penularan itu terjadi di saat proses persalinan. Yang pertama, syaratnya itu satu, ibunya harus positif dulu, ya, 14 hari sebelum melahirkan sampai dengan 2 hari setelah melahirkan.
Kemudian adanya paparan dini berupa swab saluran nafas bayi yang positif pada 24 jam pertama kehidupannya. Jadi syarat pertama ibunya positif, yang kedua bayinya positif corona di saluran nafasnya pada umur kurang dari 1 hari. Ya, kemudian ada persistensi atau menetapnya hasil swab saluran nafas bayi antara 24 jam umur 1 hari sampai dengan 2 minggu, dan bayinya positif IgM anti corona pada 2-3 minggu kehidupannya. Jadi setelah 2-3 minggu ya IgM-nya muncul. Ya. Nah, ini penelitiannya adalah yang pertama, virus corona itu bisa ditemukan ditemukan di vagina. Ya. Artinya apa? Artinya kalau di situ ada virus coronanya, maka ada risiko bahwa bayi yang berjalan keluar dari rahim menuju ke dunia luar lewat yang vagina itu bisa terkena COVID, gitu ya. Nah, kontak antara anak dengan jalan lahir ya di liang vagina tadi bisa menjadi sumber penularan. Nah, kita tahu juga bahwa orang yang melahirkan itu kadang-kadang karena mengejannya dan tertekannya saluran cerna, maka feses atau tinja itu bisa ikut keluar. Ya, itu bisa menjadi sumber penularan. Kenapa? Karena di feses juga bisa ditemukan virus corona. Nah, memang cuma ada pertanyaan juga ya. Kalau memang sumbernya dari vagina atau dari feses, mengapa angka kejadian bayi baru lahir yang terkena COVID itu lebih tinggi pada ibu yang melahirkan dengan seksio sesaria yang dengan operasi? Ya, ternyata pada kasus seksio sesaria atau operasi itu penularan terjadi melalui plasenta ya, karena kalau operasi kan kita melakukan manipulasi ya dengan pembedahan. Nah, pembedahan itu, manipulasi itu bisa mentransfer virus corona dari ibu ke anaknya. Ya, ini penularan di saat proses persalinan. Nah, sekarang penularan setelah bayi dilahirkan. Ya, ini kriterianya. Ibu atau orang lain yang kontak erat dengan bayi, misalnya neneknya, misalnya orang lain yang merawat ya, itu positif COVID-19 4 hari sebelum melahirkan, bayinya itu dilahirkan, dan 2 hari setelah ibunya itu melahirkan ya, sama seperti yang tadi ya. Kemudian paparan dirinya negatif ya, ketika lahir anak itu dites swab, hasilnya negatif di saluran nafas bayi itu di rentang usia kurang dari 1 hari itu, begitu keluar ceprot itu dites swab negatif di saluran nafasnya ya. Kemudian ada persistensi atau menetapnya 1. Nah, setelah 24 jam sampai dengan 2 minggu kehidupan umurnya itu, tes swabnya baru positif ya. Kemudian ditemukan IgM anti COVID-19 ya, anti SARS-CoV-2 pada bayi setelah 2-3 minggu setelah dilahirkan ya. Itu mohon maaf, itu kurang angka tulisan minggunya ya. Jadi positif 2-3 minggu setelah dilahirkan. Jadi intinya ada sumber penularan, baik itu ibu atau orang lain yang dekat yang merawat bayi itu, tetapi bayinya saat dikeluarkan itu sebelum umur 1 hari dites negatif. Nah, tapi setelah 1 hari baru tes swabnya positif, dan setelah 2-3 minggu IgM antibodinya itu positif ya. Nah, ini penularan setelah bayi dilahirkan ya. Bayi baru lahir bisa berisiko tertular COVID-19 dari orang yang terkena COVID-19 ya. Ini seperti halnya penularan dari orang ke orang yang lain ya, baik dewasa sama anak sama ya. Nah, penularan terjadi dari ibu ke anak
atau dari pengasuhnya atau dari anggota keluarga yang lain ya. Nah, meskipun jarang menjadi berat infeksi pada anak-anak itu, tapi faktanya ada yang memerlukan perawatan gitu ya. Nah, ini kasus yang menarik ya, viremia sementara atau transient viremia pada bayi yang baru lahir. Ya, ini bagaimana kriterianya? Ya, ini kriterianya ibunya positif COVID-19 ya, dalam rentang waktu 14 hari sebelum melahirkan sampai dengan 2 hari setelah melahirkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, adanya paparan dini ya, bahwa virusnya itu bisa ditemukan di saluran nafas pada usia bayi kurang dari 24 jam, ditemukan di cairan ketuban, kemudian di tali pusar, atau di darah bayi dalam waktu umur bayi kurang dari 1 hari ya. Kemudian tidak ada bukti persistensi. Artinya apa? Artinya tes swab saluran nafas bayi itu setelah 1 hari itu negatif ya. Nah, atau IgM responnya tidak ada, artinya tidak muncul IgM anti virus corona, anti COVID-19 tidak muncul. Nah, tes swabnya negatif 24 jam sampai 24 jam setelah lahir. Nah, IgM-nya negatif setelah 2-3 minggu setelah dilahirkan. Jadi nggak ada respon imunnya dan tidak ada menetapnya virus COVID-19 ini. Virus coronanya tidak menetap. Jadi ada di dalam dari bayinya tapi segera menghilang. Nah, ini menjadi kontroversi ya, karena kok bisa begitu ya. Sampai sekarang para pakar belum bisa menjelaskan mengapa bisa begitu ya. Karena apa? Karena belum tuntas follow up-nya itu, karena follow up pemeriksaan serologinya yang pendek, cuma 2-3 minggu ya. Beberapa pakar menganjurkan pemeriksaan ulang serologinya sampai 6-18 bulan pasca kelahiran ya. Sampai sekarang ini masih menjadi ruang gelap bagaimana bisa terjadi viremia sementara pada bayi baru lahir dari ibu yang positif COVID-19 ya. Nah, saya kira demikian. Jika ada komentar silakan tulis di kolom komen. Jangan lupa sekiranya bermanfaat klik like, subscribe dan bagikan kepada teman yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.